أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabul Jumu'ati, adab-adab di hari Jumat. Sekarang kita memasuki hari Jumat. Setiap seminggu sekali pasti kita memasuki hari Jumat. Maka pada hari Jumat memiliki etika atau adab-adabnya. Kalau yang dimaksud hari maka boleh dibaca dengan 3 harokat mimnya. Jumu'ah, Juma'ah, Jum'ah boleh. Hari Jumat, hari Jumu'ah atau hari Juma'ah kalau yang dimaksud hari. Tapi kalau yang dimaksud minggu hanya sebut Jumat. Saya puasa sejumat, maksudnya seminggu. Nah itu kalau hanya yang dimaksud minggu pada subuh saja. Ialah ketahuilah annal jumu'ata idul mu'minin, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang-orang beriman. Hari Jumat hari raya kita. Bahkan diriwayatkan hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri dan Idul Adha kita berhari raya, harusnya hari Jumat juga berhari raya. Sebab hari Jumat ini lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dibanding hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, perayaan juga. Makanya biar beda kita di hari Jumat, terutama dalam semangat ibadahnya. Minimal nih subuhnya jamaah gitu. Ada bedanya Jumat dengan hari-hari yang lain. Kalau bisa tiap hari, cuman kalau umpama gak mampu, jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu udah jelas itu. Ibadah yang paling utama sholat. Sholat yang paling utama adalah ketika berjamaah. Jamaah yang paling utama adalah di waktu subuh. Sholat subuh berjamaah yang paling utama di hari Jumat. Jadi amalan sholat subuh berjamaah di hari Jumat adalah ibadah paling mentok tingginya di agama kita. Mau disimpulin. Sebab memang hari Jumat memiliki keistimewaan sendiri. Wahwa, dan hari Jumat itu yaumun syarifun, merupakan hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengistimewakan bihi, dengan hari Jumat tersebut, hadhil ummata, kepada umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat Nabi yang lain tidak memiliki kekhususan hari Jumat.
Hanya kita umat Rasulullah diberikan keistimewaan dengan dilipat gandakannya amal ibadah jikalau dilakukan di hari Jumat. Sehingga ada sebuah riwayat yang mengatakan inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin sittu mi'ati alfi atiqin minan nar. Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla di setiap hari Jumat membebaskan 600.000 dari orang-orang penghuni neraka. Asalnya itu orang masuk neraka sebab dia memiliki keistimewaan dengan ibadah-ibadah di hari Jumat. Allah membebaskan sebanyak 600.000 hambanya yang tadinya masuk neraka sehingga dilepaskan atau dibebaskan. Bahkan keistimewaan yang lain didapati man mata yaumal jumu'ati aw lailata al jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabri. Orang yang meninggal malam Jumat semalam tuh, atau yang meninggal hari Jumat sampai sebelum maghrib ntar akan dicatat pahala syahid. Kalau syahid gak pakai ditanya di kuburan udah, dan dijaga dari fitnah azab kubur. Keistimewaan hari Jumat. Jadi bagi yang hidup, bagi yang meninggal, itu hari Jumat memiliki keagungan dan keistimewaan. Maka diriwayatkan ahli-ahli kubur keluarga kita itu asal malam Jumat nengokin keluarganya. Mana nih anak saya malam Jumat bacain Fatihah enggak? Itu setiap malam Jumat ahli-ahli kubur dari keluarga kita memantau, melihat mana nih anak-anak saya bacain Yasin apa kagak, mana anak saya doain saya apa enggak, asal Jumat disedekah atas nama saya apa enggak. Itu setiap hari Jumat. Jangan mau hartanya aja, saya meninggal pada cari, saya meninggal pada tempatin. Ini saya meninggal urusin dong. Urusinnya maksudnya diziarahi. Asal Jumat dikirimin Yasin, dikasih sedekah atas nama orang tua, begitu. Nah itu namanya orang yang berbakti, anak yang taat, biar udah meninggal masih ingat sama orang-orang tuanya. Wafihi, dan di dalam hari Jumat itu sa'atun mubahamatun, memiliki waktu yang samar. La yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah bertepatan akan waktu tersebut seorang hamba muslim. Yas'alullaha ta'ala fiha hajatan, ia memohon kepada Allah Ta'ala di dalam waktu itu sebuah hajatnya. Illa a'qahu iyyaha, melainkan Allah akan berikan kepadanya hajat-hajat tersebut. Di antara keistimewaan hari Jumat itu banyak keistimewaannya. Tadi itu Allah membebaskan 600.000 dari ahli neraka. Yang mati hari Jumat dicatat syahid. Orang-orang yang sudah meninggal dari keluarganya itu mendatangi keluarga yang masih hidup. Di antaranya ini nih, keistimewaan hari Jumat terdapat saat mubahamah. Saat mubahamah, waktu yang gak diketahui kita, namun asal kita doa di waktu tersebut Allah jamin langsung dijabah. Maka mulai dari semalam tuh 12 lewat masuk hari Jumat sampai nanti sebelum maghrib, seharian itu terdapat waktu ijabah, namanya sa'atul ijabah. Cuma kita nggak ada yang tahu. Nah, makanya asal malam Jumat dibedain dengan malam-malam yang lain. Ya, kalau malam-malam yang lain tidur, malam Jumat spesialin. Ya kalau mau tidur tapi bangun. Kalau bisa jangan tidur ibadah. Ya malam Senin tidur, malam Selasa tidur, malam Rabu tidur, malam Jumat tidur juga nih kapan ibadahnya. Sebelum Jumat dibedain, kita bangun atau latihan untuk ibadah. Sebab di situ mulai dari malamnya memiliki sa'atul ijabah. Nah, kita nggak tahu kapan tuh sa'atul ijabah, apa tadi malam, apa sekarang nih subuh,
bentar pagian dikit, tahu siang, tahu sore, pastinya di hari Jumat memiliki saatul ijabah. Ya, siapa orang yang berdoa di hari itu, di waktu itu, Allah berikan qabul langsung hajatnya. Dalam riwayat dikatakan fihi sa'atun, di dalamnya ada satu saat seorang hamba muslim berdoa di dalamnya, Allah berikan hajat, Allah kabulkan segala permohonannya. Fasta'id dalaha, maka bersiaplah engkau untuk menyambut hari Jumat. Min yaumil khamis, dimulai dari hari Kamis. Bitanzifis thiyabi, dengan membersihkan pakaian-pakaian. Saking agungnya, mulianya hari Jumat disuruh sambut mulai dari hari Kamis. Ya kayak kita mau lebaran kan sambutnya bukan dari sehari sebelumnya, bisa jadi sebelum sebulan datang udah disambut. Ini hari Jumat lebih agung, lebih mulia dari Idul Fitri dan Idul Adha. Sambut dari hari Kamis. Jadi kalau kita pesantren usaha dari Kamis, ya udah mulai kita bersih-bersih. Memang hari Jumatnya itu spesial buat ibadah, kegiatan apa aja libur, ya, karena difokuskan untuk ibadah. Wabi kasratin tasbih, dan memperbanyak membaca tasbih, wal istighfar, dan membaca istighfar. Asyiyatal khamis, waktu sore hari Kamis. Asal udah ba'da asar, setelah asar hari Kamis aja udah mulai siap-siap. Ya. Ntar maghrib, setelahnya baca Yasin. Itu malam Jumat sakral kita ibadah. Aib, orang dulu keluar malam Jumat tuh aib, kurang. Malam Jumat baca Yasin, baca sajadah, baca Al-Dukhan, baca Al-Muluk, baca Al-Kahfi. Diajarin kita begitu ya, sehingga memang benar-benar kita rasakan keistimewaan. Beda malam Jumat dengan yang lain. Fa'innaha, karena sesungguhnya hari Kamis sore, sa'atun, merupakan satu saat, tuwazi, yang menyamai, fil fadli, dalam keutamaannya, sa'ata yaumil jumu'ati, waktu ijabah di hari Jumat. Kamis sore itu memiliki satu saat yang kedudukannya sama. Kalau udah Kamis sore udah mulai kita siap-siapin besok buat Jumatan, buat ibadah. Jadi ada semangatnya, ada satu yang membedakan dia menjalani hari Jumat dengan yang lainnya. Wanwi sawma yaumil jumu'ati, dan niatlah engkau berpuasa di hari Jumat. Lakin ma'al khamisi awi sabti, akan tetapi harus disertai puasa Kamis atau Sabtunya. Kalau mau puasa hari Jumat, maka sebelumnya atau sesudahnya puasa juga, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Irja fi ifradiha nahyun, sebab telah datang riwayat di dalam menyendirikan puasa Jumat, nahyun, satu larangan. Kalau puasanya cuma sehari doang Jumat, nggak ada barengannya, nah itu dilarang. Maka harus ada barengannya, apa Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, atau semuanya Kamis Jumat Sabtu ya lebih bagus. Kecuali hari itu kita mau puasa nazar, puasa qadha yang sifatnya wajib, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau puasa sunnah Jumat doang, nah itu dilarang. Yang dilarang sunnah. Saya mau puasa apa? Puasa sunnah hari apa? Hari Jumat, nah itu nggak apa-apa. Itu tidak boleh kalau hanya satu doang. Maka dibarengin Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Yang diperbolehkan kalau kedudukan puasanya puasa wajib. Saya mau bayar nazar, saya mau bayar qadha, atau ada orang puasa Daud, kebetulan pas Jumat ketepatan puasa, nggak apa-apa, karena sebelumnya dia sudah merutinkan dengan puasa selang-seling. Yang tidak boleh sunnah sekali
dilakukan pada satu hari Jumat saja. Fa idza qala'a 'alaika subhu, maka apabila waktu subuh telah tiba, subuh Jumat nih tadi, faqtasil, maka mandilah. Fa inna ghusla yaumil jumu'ati, karena sesungguhnya mandi di hari Jumat wajibun, hukumnya wajib, ala kulli muhtalimin, kepada setiap orang yang keluar air maninya. Kalau semalam dia beribadah dengan istrinya, berkumpul dengan istrinya, maka sebelum subuh dia wajib mandi. Aisa bitun muakkadun, maksudnya adalah tetap dan ditekankan hukumnya itu. Nah, kalau kita pengen mandi saja nggak apa-apa. Semalam saya tidak ihtilam, saya tidak berkumpul dengan istri saya mau mandi sebelum Jumat, sebelum waktu subuh Jumat datang, ya nggak apa-apa. Nah, diniatkan untuk mendapatkan sunnah. Atau dia pengen niat mandinya buat sholat Jumat, entah dilakukannya subuh, ya gak apa-apa juga. Saya nanti kerja nih habis subuh jalan, kalau mandi sebelum subuh siang ya gak mungkin sebab masih di kantor. Saya pengen mandinya sekarang nih dari pagi, niatnya untuk mendapatkan sunnah mandi Jumat, ya gak apa-apa. Kalau memang keadaannya seperti itu, tapi lebih bagus mandi sunnah Jumat dilakukan sebelum waktunya sedikit lagi. Jam setengah 10, jam 10 kita mau jalan Jumatan, itu lebih bagus. Tapi kalau keadaan dia jam-jam itu lagi di luar, dia niatin mandinya dari pagi, nah itu gak apa-apa. Tsumma tasayyan bisyabil bil, kemudian berhiaslah engkau untuk Jumatan dengan pakaian yang berwarna putih. Fa innaha ahabbu thiyabi ilallahi ta'ala, karena sesungguhnya pakaian berwarna putih lebih Allah senangi daripada pakaian yang lainnya. Asal Jumatan cari yang berwarna putih untuk mendapatkan kesunahan ini, biar punya yang warna putih rada banyakan untuk Jumatan begitu. Jadi memang ada semangat untuk mengistimewakan hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Wasta'mil minat-tibi ma'indaka, dan gunakanlah dari wangi-wangian ma'indaka, apa dari wangian itu yang kau miliki. Pakai minyak wangi biar harum, biar bersih. Wa baligh fi tanzifi badanika, dan maksimalkanlah olehmu untuk membersihkan badanmu. Bil halqi, dengan mencukur. Wal qassi, dan menggunting, cukur rambut, cukur bulu maluan, bulu ketiak. Wat taqlimi, dan gunting kuku. Wasiwaki, dan bersiwak. Wasairi anwa'in nazafati, dan berbagai macam-macam membersihkan lainnya. Wa tatyibir raihati, dan mengharumkan wangi-wangian badannya. Ya, saat hari Jumat periksa-periksain kuku yang udah panjang digunting, rambut rada gondrong dicukur. Nah, itu namanya orang perhatian terhadap hal-hal yang memang agama istimewain juga berarti. Waktunya ntar Jumatan siapin pakaiannya yang bagus, pakaian yang bersih. Namanya kan hari raya. Kita kalau Idul Fitri aja pakaiannya cakep-cakep, ini hari Jumat lebih mulia dari hari Idul Fitri. Kudunya lebih cakep lagi, lebih bagus lagi. Cari yang bersih, yang warna putih, pakai minyak wangi. Nanti kita mau Jumatan kumpul sama banyak orang biar bersih. Nah, enak gitu. Sehingga memang ini orang mengistimewakan apa yang Allah istimewakan. Kalau kita mengistimewakan apa yang Allah istimewakan, ntar kita diistimewain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus banget hamba saya, mulai dari kemarin Kamis sore dia udah siap-siap mau Jumatan, malamnya di ibadah, paginya di ibadah, sebelum waktunya orang berangkat Jumat dia udah siap-siap. Segala macam hal-hal yang membuat bersih badannya itu dilakukan. Nah, itu adab-adabnya seperti itu.
Tsumma bakir ilal jami'i, kemudian berpagi-pagilah engkau berjalan ke masjid mau Jumatan. Was'a ilaihi, dan berjalanlah menuju masjid alal haynati, dengan lemah lembut, wasakinati, dan tenang. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jumu'ati fi sa'atil ula, orang yang bergegas menuju Jumatannya di saat yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan ia berkurban onta. Orang yang masuk masjidnya di duluan, yang lain belum pada datang, itu namanya sa'atul ula. Nah, maka saat itu dia seperti orang yang berkurban onta, besar pahalanya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, orang yang bergegas di saat yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan ia berkurban sapi. Dia datangnya masih pagi-pagi juga, udah ada orang duluan daripada dia, masih bagus mendapatkan pahala orang yang berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisati, orang yang bergegas menuju Jumatannya di saat yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan akrona, seakan-akan ia berkorban kambing yang besar tanduknya. Dia datang, udah ada orang ya, orangnya juga masih sedikit, dia datang saat yang ketiga ya, jam 10 lewat dikit, udah ada orang. Nah, itu orang berkorban kambing pahalanya. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, orang yang bergegas menuju Jumatannya di saat yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan ia menghadiahkan dajajah, ayam. Jadi makin siang pahalanya yang didapati itu makin kecil. Dari onta, sapi, kambing, lama-lama turun. Jadi seperti orang menghadiahkan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, orang yang bergegas menuju Jumatannya di saat yang kelima. Khotib mau naik mimbar baru datang. Faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan ia menghadiahkan sebutir telur. Dari onta ke telur kan jauh banget. Telur ayam. Ya, dia datang dikit lagi khotib mau naik mimbarnya, udah rame. Dapat pahala, pahala telur. Fa idza kharajal imamu, maka apabila imam itu telah naik mimbar, tuyatis suhuf, dilipat lembaran-lembarannya, wa rufi'atil aqlam, dan diangkat pena-penanya, wa jatama'atil malaikatu 'indal mimbar, lalu berkumpul para malaikat di dekat mimbar, yastami'una dzikra, memperhatikan zikir-zikirnya. Kalau udah mimbarnya dinaikin khotib, udah gak ada lagi catatan-catatannya orang dapat pahala rapi udah. Sebab dia sudah tertinggal dari fadilah bergegas Jumatannya. Nah, begini kita manfaatin. Kalau tidak ada halangan, datang pada paginya. Emang Jumat hari raya kita zikir, baca sholawat yang banyak. Apa yang kita mau baca-baca, mau baca kahfi, mau baca yasin, waqiah, ar-rahman, baca. Yang di situ waktunya ya, itu fadilah orang-orang yang bergegas dari mulai awal sampai akhir menuju Jumatannya. Wa yuqalu, dan dikatakan, innan nasa fi qurbihim, sesungguhnya manusia nanti di hari kiamat di dalam kedekatan mereka, indan nazari ila wajhillah, tatkala memandang zat Allah Ta'ala, ala qadri bukurihim, sesuai berpagi-pagiannya mereka, ilal jumu'ati, menuju Jumatan. Nanti orang-orang beriman mendapatkan satu nikmat yang besar dalam surga, nikmat dapat memandang zat Allah. Ya, jangan pakai ditanya bagaimana caranya. Tentunya di luar daripada apa yang kita pikirkan. Pastinya tidak berjisim, pastinya tidak berjasa.
Nah, nanti akan kita rasakan ketika orang-orang semuanya penuh sesak ingin memandang zat Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat adalah yang paling pagi menuju Jumatannya waktu di dunia. Ada orang waktu di dunia salat Jumatan jam 9 dari bahan 10 udah masuk masjid. Nah, itu paling depan nanti. Jadi semakin siang dia datang Jumatannya semakin belakang. Lihat ya, semakin sedikit semakin ya, tidak mendapatkan apa yang didapati oleh orang-orang di barisan depan. Nah, itu banyak sekali fadilahnya. Di antara fadilah orang yang datang Jumatan paling awal, dia akan menemukan orang-orang mulia saat itu. Allah kasih tahu, Allah tuntun dia bertemu dengan orang-orang mulia. Jajalin aja. Nah, kita beberapa kali datang hadir masuk masjid Jumatan belum ada orang, kita pertama kali Allah temukan itu. Pulangnya nanti ketika orang udah rapi semuanya, pulang kita paling akhir. Apa di awalnya atau di paling akhirnya nanti dipertemukan oleh orang-orang mulia. Dan itu yang mengamalkan ya, sudah ada dan terbukti bagaimana benarnya. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna, wastashhadu ma'ani dzalika kulli, wastashhadu ma'ani dzalika kulli, wastashhadu ma'ani dzalika kulli. Rabbana asbih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana asbih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana asbih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min ladunka 'ilman ladunniya salat rabbaniyya nazaran ilahiyyah nuran samawiyyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.